Halo Sobat Guru semua, terima kasih sudah klik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita bakal membahas tentang trik mengerjakan soal UP atau ujian pengetahuan UKM PPG 2020 secara tepat dan cepat ya. Minimal kalian bisa ngerjain satu soal 1 menit gitu ya guys. Tapi sebelum kita memulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sebagai tanda kalian terus mendukung channel aku. Oke, now kita mulai. Oke, kita mulai ya. Langsung ke soal pertama di PGSD set 1, yaitu soal bahasa Indonesia. Aku bakal kasih dibesarin biar bisa kelihatan jelas ya. Nah, oke. Bahasa Indonesia nomor 1. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Misalnya sagu, makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya, jagung, makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. Nah, seperti perjanjian kita tadi, tips pertama yaitu langsung ke poin soal. Manakah poin soalnya? Nah, ini dia. Apa ide pokok paragraf tersebut? Nah, kita jangan dulu baca ini, paragraf yang panjang ini. Ini kan soal analisis. Baca dulu apa yang jadi poin soalnya. Apa ide pokok paragraf tersebut? Nah, namanya ide pokok ya, biasanya selalu ada di awal kalimat ya. Kalau tidak di awal ya di akhir, tapi kebanyakan di awal. Jadi kita baca, sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Nah, kemudian kita menuju ke poin nomor 2, yaitu lihat kata kunci. Apa kira-kira kata kunci dari soal ini? Coba diperhatikan. Setelah dibaca secara keseluruhan, dia ada membahas tentang keanekaragaman sumber pangan, yaitu sagu, singkong, beras, gitu kan, banyak. Makanya kata kuncinya adalah keanekaragaman sumber pangan. Nah, di kata kunci ini kita sudah dapat kata kuncinya, kemudian kita eliminasi pilihan yang salah, yaitu tips nomor 3. Makan pokok ada kata kuncinya? Tidak ada. Beras merupakan? Tidak ada. Beras, sagu, jagung, makanan pokok? Bukan juga. Bangsa Indonesia, bangsa yang kaya dan makanan? Bukan juga. Yang mana ada keanekaragaman sumber pangan sebagai kata kunci, yaitu pilihan nomor 3. Maka dari itu kita memilih pilihan nomor 3. Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan. Ya, kita eliminasi. Kita perhatikan jawaban yang mengandung kata kunci dan kita pilih jawaban tersebut. Selanjutnya, question nomor 2, 1 poin. Nah, kita langsung ke poin soalnya. Bagaimanakah karakter tokoh gadis dalam kutipan cerpen tersebut? Nah, barulah kita baca secara scanning atau skimming ya di pertanyaan nomor 2. Dan utusan itu pergi ke gadis itu dan berkata, putra raja mencintaimu dan bermaksud memperistrimu. Dan gadis itu menjawab, apa pekerjaannya? Dan utusan itu menjawab, ya dia kan seorang putra raja, dia tidak bekerja. Dan gadis itu berkata, dia harus belajar sesuatu. Dan utusan itu kemudian kembali kepada raja dan menceritakan apa yang dikatakan anak perempuan gembala. Kemudian raja kepada putranya, gembala itu menginginkan kau belajar bekerja. Apakah kau tetap menginginkannya sebagai istrimu? Dan anak raja menjawab, ya, hamba akan belajar menenun, diajari membuat pola, warna, dan hiasan tenunan. Anak perempuan gembala William Saroyan. Nah, jadi bagaimana karakternya? Yang pasti, ya kan? Ini kita menuju ke kata kunci. Nah, karena di sini nggak ada kata kunci, ini hanya makna tersirat ya, karena mau menilai dari karakter tokoh gadis ini. Yang pasti gadis ini adalah gadis yang baik. Nah, kemudian berarti sombong dan serakah kita eliminasi. Nah, itu kan mengeliminasi tadi jawaban-jawaban yang salah, sombong dan serakah. Sisa 3. Baik hati, buktinya dia tidak menolak pinangan raja. Betul, tapi kurang tepat.
Yang kedua, setia. Buktinya dia rela menunggu putra raja untuk belajar sesuatu. Ya enggak juga sih sebenarnya ya. Lebih tepatnya dia adalah tegas. Buktinya dia berani meminta putra raja untuk belajar sesuatu. Intinya dia nggak mau laki-laki yang cuma mengandalkan harta orang tuanya. Dan jawabannya adalah pilihan nomor 5. Keren juga sih ini. Ya. Cepat kan kalau kita mengerjakan seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Langsung ke poin pertanyaan. Simpulan isi paragraf tersebut. Nah, kita akan disuruh menyimpulkan isi paragraf. Sehingga kita harus baca. Stroke tidak terjadi hanya pada otak. Nah, hal ini sama dengan yang terjadi pada mata. Stroke di otak terjadi karena adanya sumbatan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kelumpuhan sebagian anggota tubuh. Adapun stroke mata terjadi karena adanya hambatan suplai darah ke saraf mata. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini membahas tentang stroke mata dan stroke pada otak. Nah, apa yang menyebabkan stroke mata dan stroke pada otak ini? Itu adalah hambatan suplai darah atau gangguan darah. Sehingga simpulan isi paragrafnya bisa di 1. Gangguan darah menjadi penyebab stroke otak dan mata. Kembali lagi ke tadi, kata kunci. Ya. Kita bisa eliminasi semua pilihan-pilihan yang salah. Ini salah, salah, salah. Yang betul adalah pilihan nomor 1. Oke. Pertanyaan nomor 4. 1. Nah, kita di sini disuruh agar menjadi paragraf yang padu, urutan yang tepat kalimat-kalimat acak di atas adalah. Nah, ini sering banget muncul ketika UP ya. Paling banyak ini itu sampai 3-4 soal ada yang seperti ini, memadukan kalimat-kalimat acak menjadi satu paragraf yang padu. Nah, 1. Pagi hari yang cerah itu dikejutkan oleh pekikan keras seorang wanita. 2. Mobil yang dikendarai pemuda itu melarikan diri tanpa menghiraukan korbannya. 3. Hari baru pukul 7 pagi. 4. Ternyata ada mobil menabrak seorang nenek. Nah, bagaimana cara kita menyusun yang seperti ini? Tadi yang pertama kita sudah, yang kedua lihat kata kunci. Nah, apa ini kata kuncinya di sini? Tetap sama aja, kata kuncinya adalah apa yang terjadi di pagi yang cerah itu. Ya, ada seseorang yang menabrak seorang nenek. Oke. Kemudian bagaimana cara mencari kalimat untuk memulai suatu paragraf. Biasanya kalimat yang memulai suatu paragraf itu biasa menyatakan waktu di awal. Pada suatu hari, pada suatu pagi, atau di sore hari yang cerah, atau di senja itu. Itu biasanya adalah awal dari suatu paragraf. Makanya di sini pasti kalau menurut saya nomor 1 itu adalah kalimat yang paling pertama. Maka jawaban pilihan 1 dan pilihan yang ini, yang awalnya 3 ini, pasti dia kan salah. Nah, ini salah dan ini salah. Makanya tinggal 1, kita lihat 1, 2. 1 pagi hari yang cerah itu terdapat 2 mobil yang dikendarai. Nah, apa yang dilihat? Ada yang terlewat. Berarti bukan 1 dan 2. Maka 1, 2, 3, 4 kita eliminasi. Sisa 1 ini antara pilihan 2 dan pilihan 3. Nah, kita lihat 1, 3 ya, 4 ternyata mobil itu menabrak seorang nenek, dan 2 yang paling tepat adalah pilihan nomor 2. 1, 3, 4, 2. Oke, kita lanjut. Setiap siswa memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda dan bervariasi. Agar perkembangan bahasa siswa berkembang secara optimal, maka guru melakukan hal-hal berikut. Kecuali ini kan hal-hal yang berbalik dengan hal-hal yang diberitahukan sebelumnya. Jadi selalu kecuali ini kita selalu berpikir hal yang kebalikannya dari soal tersebut. Jadi misalkan seperti ini. Kita ambil kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya di sini adalah kemampuan berbahasa yang berbeda dan bervariasi, serta siswa berkembang secara optimal. Berarti kemampuan berbahasa yang berbeda dan bervariasi, kemampuan siswa berbahasa yang berbeda dan bervariasi,
berkembang secara optimal. Ini adalah kata kuncinya. Jadi kita tinggal melihat yang mana yang bisa mengembangkan kemampuan berbahasa secara optimal. Apakah melakukan pengembangan bahasa dengan pembenaran kata, ini berarti mengoptimalkan juga ya. Kemudian memberikan rangsangan dan koreksi. Nah, ini kan berarti secara bebas ya. Jadi pilihan satu, dan ini kemudian menyediakan sarana. Nah, yang kurang tepat adalah pikiran kebalikan ya. Melatih siswa melakukan pengulangan, menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa sesuai dengan tuntutan dan kemauan guru. Berarti bukan menilai kemampuan siswa secara bebas, tapi sesuai dengan tuntutan dan kemauan guru. Berarti jawabannya adalah pilihan 2. Oke. Nah, kecuali ini adalah pilihan terbalik daripada soalnya. Ya, harus kalian perhatikan juga. 6. Satuan-satuan yang mengandung arti leksikal maupun arti gramatikal, satuan yang berupa morfem, frasa, klausa, kalimat ataupun wacana, satuan yang maksud dalam definisi tersebut adalah satuan gramatik. Nah, ini ada di modul. Silahkan dilihat ya. Ini tidak perlu aku bahas. Nomor 7. Langsung ke poin soal. Berdasarkan puisi tersebut, larik yang bermajas sama ditandai dengan nomor. Nah, kita lihat yang mana larik puisi yang mengandung majas ya. Dengarkan angin mengusir batang-batang padi. Nah, nomor 1 ini mengandung majas ya. Nomor 2 sebelum matahari terbenam. Dengarkan ini tidak mengandung majas. Nomor 4 bukanlah pintu pagarku. 2, 3, 4 tidak ada majasnya. Berarti hanya 1 sama 5. Ini majas apa? Dengarkan angin mengusir. Tidak mungkin angin mengusir batang-batang padi kan. Ini adalah personifikasi. Kemudian angin datang. Nah, ini sama ya. Majasnya sama, yaitu angin, yaitu majas personifikasi ya. 1 dan 5. Oke, kita lanjut. Nomor 8, pelafalan yang tidak benar. KPUD, ISTN, MTQ, LCD ya. Yang salah adalah LCD. Kita lanjut. Nomor 9, orang-orang di Indonesia menyebut benda ini buku. Padahal tidak ada hubungan penalaran istilah buku dan rupa benda tersebut. Meski demikian, orang Indonesia tetap sepakat menyebut benda ini buku dan bukan bola. Nah, ini ada di modul ya. Bahasa itu unik dan konvensional. Ya buku, bola ya bola. Memang itu unik dan konvensional. Nomor 10. Penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut yang tepat terdapat pada, tinggal kalian lihat aja. Ini seri seharusnya tidak usah pakai. Berarti kalimat pertama sudah salah. Dan semua benar juga salah, kita eliminasi. Keempat, ini permainan tidak perlu besar juga salah. Kedua, kecewa tidak perlu besar juga, hanya juga salah. Yang benar adalah ketiga, yaitu para pendukung dengan idolanya menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Oke, kita lanjut. Nomor 11 atau nomor terakhir dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satunya bahasa Indonesia digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai ya, pilihan nomor 1, fungsi instruksional. Oke, sudah selesai. Nanti kita sambung lagi di pelajaran IPA. Sudah mengerti? Nah, kalau kalian ada yang ingin pembahasan selanjutnya, silakan komen di bawah. Atau mungkin ada yang salah-salah kata. Oke, kalau kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on the next video. Bye.